Halo Pak, selamat malam. Saya Daniel Sukamto Putra dari kelas Bisnis 2J. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview mengenai materi yang sudah saya pelajari selama pertemuan kemarin. Jadi yang pertama, pada awal kelas kita berkenalan, lalu kita juga mempelajari. Bapak Pandu sendiri memberikan video-video mengenai orang-orang sukses di dunia, seperti Jack Ma dengan kisah hidupnya dan bagaimana caranya dia sukses. Lalu juga dijelaskan kembali mengenai mikroekonomi, yaitu seperti trade-off. Trade-off sendiri simpelnya adalah pertukaran. Jadi baik siapapun kita pasti melakukan sebuah trade-off, baik kita sebagai konsumen, produsen, penjual, pembeli, semua orang yang melakukan itu. Bahkan orang kaya pun sendiri melakukan yang namanya trade-off. Orang-orang yang berkelebihan harta seperti itu tetap saja melakukan sebuah trade-off, yaitu waktu. Karena waktu itu tidak bisa dibeli. Lalu kita juga diajari mengenai nominal price, lalu juga real price. Nominal price sendiri itu kayak harga yang bekerja sesuai dengan adanya inflasi. Jadi misalnya kita beli tanah harganya 300 juta, seiring berjalannya waktu, kita pasti karena adanya inflasi, harga tanah tersebut menjadi naik, terbawa dengan harga saat ini. Sedangkan real price itu harga yang tertera atau harga pada saat kita membelinya. Lalu juga kita dijelaskan kembali mengenai mikroekonomi, mengenai competitive market. Apa sih itu competitive market? Jadi competitive market sendiri itu ada di mana penjual dan juga pembeli itu sama-sama menentukan harganya. Jadi misalnya dalam competitive market tuh contoh paling gampang tuh di pasar, di mana misal kita beli sayur, jadi banyak sekali penjualnya tapi harganya itu sama karena barang yang ditawarkan juga sama. Lalu kita juga diberikan contoh seperti air mineral, kenapa harganya berbeda-beda dan kenapa ada banyak brand. Itu adalah sangat pentingnya kita memberikan sebuah value dari setiap brand yang kita jual. Jadi misal kita beli air minum sendiri kan banyak brandnya itu. Sebenarnya hampir semuanya itu sama, tapi kita bisa kasih kelebihan, misal dengan pH yang lebih tinggi, atau air yang dijadikan netral seperti Amidis untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau orang-orang yang ingin menjual sebuah kopi biasanya membutuhkan air yang netral agar rasa kopinya lebih maksimal, atau orang-orang dengan penyakit MA biasanya membutuhkan air pH lebih tinggi. Jadi itu bisa menjadi value dari sebuah barang itu sendiri, walaupun sebenarnya nilai dari barang itu sama-sama air mineral, tapi dengan adanya value yang ditawarkan dari sebuah brand dengan branding juga, kita bisa menaikkan harga dari barang tersebut dan membuat orang semakin tertarik dengan barang yang kita jual sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.